حي على الفلاح. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah khatib menyampaikan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selanjutnya khatib berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah sholat Jumat pada umumnya untuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, agar kelak kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Wahai Allah, jadikanlah aku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jami'ul anbiya, seluruh para nabi, yas'alun, mereka memohon ayyakunu min ummati Muhammadin, agar mereka dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, apa keutamaan, apa keistimewaan, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat terdahulu? Ternyata ada kemudahan, ada keutamaan yang didapat oleh umat Nabi besar Muhammad yang tidak didapat oleh umat-umat terdahulu. Di antaranya yang pertama, Rabbul Isra, yaitu diangkatnya beban syariat yang berat. Kakotnya Allah idza kanat asiyah, yaitu perintah untuk memotong anggota tubuh kita idza kanat asiyah, apabila anggota tubuh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kakotnya lisan, seumpama diperintahkan untuk memotong lidah pada saat kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berdusta, apakah itu mengadu domba, apakah itu
melakukan sumpah palsu dan sebagainya. Ketika dia ingin bertobat kepada Allah, maka syaratnya adalah dia harus memotong lidahnya. Lalu yang berikutnya lagi perintah untuk mencungkil mata pada saat mata itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diperintah untuk memotong kemaluan kita pada saat kemaluan itu melakukan maksiat kepada Allah, yaitu melakukan dosa perzinahan. Maka ketika dia ingin bertobat kepada Allah, syarat yang harus ditempuh adalah dia harus memotong alat kelaminnya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54 itu diceritakan ketika umat Nabi Musa alaihissalam melakukan sesembahan kepada patung sapi, maka pertobatan yang harus dilakukannya adalah melakukan bunuh diri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum dhalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian sudah menganiaya diri kalian, bittikhadikumul ijla, yaitu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Fatubu ila bariikum, maka bertobatlah engkau kepada Allah yang menciptakan kalian. Waktulu angkusakum, faktulu angkusakum, dan bunuhlah dirimu, dan itu khairul lakum inda bariikum, yang demikian lebih baik di sisi Allah. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubatmu, innahu huwa tawwabur rahim, karena Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Begitu berat syariat umat-umat terdahulu berbeda jauh dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila umat Nabi Muhammad melakukan dosa, maksiat ataupun kesalahan, lalu kemudian dia bertobat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat taubat ada 3 ketika berhubungan dengan Allah. Pertama, kita diperintahkan berhenti dari perbuatan dosa maksiat yang sedang kita lakukan. Yang kedua, ada penyesalan. Dan yang ketiga, berniat untuk tidak mengulangi dosa atau maksiat itu kembali di lain waktu. Begitu mudahnya syariat umat Nabi Muhammad dan begitu beratnya syariat umat-umat terdahulu. Lalu yang kedua, apa keutamaan dan kemudahan yang didapat? Yang kedua adalah kasratus thawab ma'akilatil amal. Umat Nabi Muhammad diberi ganjaran yang begitu luar biasa banyaknya ma'akilatil amal, sementara amal yang dilakukan ringan, amal yang dilakukan kecil, amal yang dilakukan sedikit. Contoh, ketika kita diperintahkan hukumnya sunat muakkadah, kita melakukan 12 rakaat sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat yang menyertai sholat sunnah, yang menyertai sholat wajib, yaitu ada ba'diyah, ada qabliyah. 12 jumlahnya. Ada juga ulama yang mengatakan 10. Andai kata sholat rawatib ini kita lakukan, maka apa yang akan Allah berikan? Bunyalahu bihinna baitun bil jannah. Allah akan memberikan baginya rumah di surga. Luar biasa. Kita melaksanakan sholat sunat rawatib, lalu Allah memberikan kita rumah di surga. Jangankan di surga, di dunia, apabila kita dihadiahkan oleh orang lain sebuah rumah, tentu kita amat sangat bahagia dan bersyukur. Apalagi di surga kita diberikan oleh Allah rumah. Tentu rumah di surga jauh berbeda dengan rumah yang kita dapati di dunia ini. Lalu misalkan banyak lagi kita melaksanakan sholat awabin. Sholat awabin adalah sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya. 6 rakaat kita melakukan sholat sunat awabin.
maka pahalanya sebanding dengan orang terdahulu itu melakukan ibadah kepada Allah 12 tahun lamanya. Bahkan lihat, ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, kebetulan malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka apa kata Allah? Khairun min alfi syahr. Itu ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan orang lain mungkin beribadah di tempat lain. Artinya apa? Kan terlalu besar. Banyak pahala yang didapat makilatil amal, padahal amal yang dilakukannya amat sedikit. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang bisa diambil adalah umat terdahulu umurnya panjang-panjang, tetapi syariatnya amat sangat berat, sementara pahala yang didapat amat sangat kecil. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, umur pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun, tetapi syariat yang dibebankan kepada kita adalah syariat yang mudah, tidak membebani kita. Lalu yang berikutnya adalah kasratus thawab, kita diberi imbalan pahala jauh melebihi imbalan pahala yang didapat oleh orang-orang sebelumnya. Makanya umat Nabi Muhammad, sekalipun dia terlahir belakangan, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah terlebih dahulu dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah karena syariat yang berat itu sudah berlalu meninggalkan kita. Andai kata syariat itu ada di zaman kita, tentu kita kesulitan. Bayangkan ibadah sholat saja, kita boleh melaksanakan sholat di tempat manapun yang kita inginkan, karena Allah sudah jadikan bumi ini dan hamparannya suci dan bisa melaksanakan sholat. Tetapi umat terdahulu yang tidak bisa melaksanakan sholat di sebarang tempat, lam yakun ahadun minal anbiya yusalli hatta yablugha mitrabahu. Tidak ada satupun dari para nabi di zaman dulu dia bisa melaksanakan sholat di tempat manapun yang dia inginkan, kecuali dia harus balik lagi ke rumah untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholatnya tempatnya sudah ditentukan, tidak bisa melaksanakan sholat di tempat sembarangan. Perempuan yang sedang haid di zaman dulu diasingkan, tidak bisa bergaul, berkumpul, makan bersama, minum bersama, tetapi mereka harus diasingkan jauh. Sementara di sana Nabi Muhammad, perempuan bisa makan bersama, minum bersama, bahkan tidur bisa bersama dengan suaminya. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun yang kau inginkan, kata Allah, illa nikah, kecuali kau tidak boleh melakukan hubungan suami istri karena perempuannya sedang haid. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita bersyukur kepada Allah kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Syukur kita adalah karena kita tahu bahwa usia kita tidak panjang, usia kita hanya diberi 60 sampai 70. Oleh karena itu, usia yang Allah berikan ini jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan, karena kesempatan waktu yang sudah terbuang tidak mungkin bisa kembali. Oleh karena itu, maka mari kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan, agar kelak ketika kita meninggalkan dunia, kita menjadi tamunya Allah, dimuliakan dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamullahil malikil manan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi fir warham wa anta khairul rahimin. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jum'i wal jama'ah wa hadana ila sabili iktisabi aqwalis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warahmatullahi wabarakatuh bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahdikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al wilayatana hadhihi fi man khafaka wa taqwa. Allahumma fa'al bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar wasriyu wal muhtalifa wasyadahida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.